Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang. Saya akan menjelaskan tentang poin 1, yaitu definisi karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa memproses terlebih dahulu. Contohnya, toko, supermarket, grosir, pusat perbelanjaan, perusahaan ekspor-impor, dan lain-lain. Karakteristik perusahaan dagang. Kita dengan mudah membedakan perusahaan dagang dengan jenis perusahaan lain dengan mengetahui karakteristik perusahaan dagang seperti berikut. Yang pertama, bentuk produk yang diperjualkan. Dalam perusahaan dagang, produk yang diperjualbelikan adalah barang yang berwujud atau tangible. Contohnya adalah kendaraan bermotor, mebel, beras, dan sebagainya. Sedangkan dari jenis perusahaan jasa, produk yang diperjualbelikan adalah bentuknya berupa pelayanan atau jasa dengan karakteristik dari jasa adalah tidak berwujud atau intangible. 2. Tidak adanya nilai tambah atau perubahan bentuk atau sifat dari produk yang diperdagangkan. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dagang tanpa mengubah atau menambah bentuk dan sifat produknya. 3. Akun-akun khusus. Yang membedakan perusahaan dagang dengan jenis lain adalah adanya akun-akun khusus, contohnya akun persediaan barang dagang, harga pokok penjualan, potongan dan retur penjualan, dan sebagainya. Yang keempat, pola penghitungan laba atau rugi pada perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa karena terdapat akun-akun khusus. Pada kasus perusahaan jasa, laba diperoleh dengan cara mengurangi akun pendapatan dengan akun beban. Tetapi dalam perusahaan dagang, laba yang diperoleh dengan cara berikut. Contoh, pendapatan dan harga pokok pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan, lalu menjadi laba kotor, lalu laba kotor dikurangi dengan beban-beban, dan hasilnya adalah laba bersih yang kita dapat. Baik, itu saja dari saya untuk poin pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Jenny, yaitu akuntansi untuk pembelian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian pemasukan dari luar negeri. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu yang pertama, fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai atau diselenggarakan persediaan barang di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasukan yang dipilih dalam pengadaan barang, dan pengeluaran order pembelian kepada pemasukan yang dipilih. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasukan guna menentukan data atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Yang ketiga, yaitu akuntansi untuk penjualan. Untuk penjualan digunakan untuk mencatat nominal pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang yang menjadi bisnis inti dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, penjualan barang yang bukan berasal dari bisnis ini tidak akan dimasukkan dalam akuntansi penjualan. Sebagai misal, sebagai contoh,
perusahaan penjualan tas tidak bisa memasukkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan tadi. Tujuan sistem penjualan adalah yang pertama menjaga penjualan dengan cepat dan akurat, yang kedua memastikan bahwa perusahaan menjual kepada konsumen yang memang layak menerima kredit sehingga kalau boleh tidak ada kredit macet, yang ketiga memastikan bahwa konsumen menerima kiriman produk dan jasa tepat waktu sesuai yang dijanjikan, yang keempat menagih tepat waktu dan akurat sehingga perputaran kas lebih cepat, yang kelima mencatat dan mengelompokkan transaksi keuangan secara cepat dan akurat ke dalam jurnal maupun ke buku besar, yang keenam memastikan keamanan aset perusahaan barang dagang maupun kas dari penjualan. Demikian dari penjelasan saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang biaya transportasi. Biaya transportasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses transportasi. Biaya tersebut berupa yang pertama biaya penyediaan prasarana, yang kedua biaya penyediaan sarana, yang ketiga biaya operasional transport. Pihak yang menanggung biaya yang pertama pengguna atau penumpang atau penyewa, yang antara lain menanggung biaya ongkos, biaya tiket, biaya sewa, dan biaya waktu. Yang kedua pemilik sistem atau operator, yang menanggung biaya operasional dan pemeliharaan. Yang ketiga pemerintah yang menanggung biaya infrastruktur dan subsidi. Yang keempat daerah yang menanggung biaya tidak langsung berupa land as dan biaya sosial. Yang kelima non pemakai yang menanggung biaya perubahan nilai tanah, produktivitas, dan biaya sosial lainnya. Biaya dan tarif jasa transportasi. Biaya transportasi adalah sebagai dasar penentu tarif jasa transportasi. Tingkat tarif berdasarkan pada biaya. Yang pertama biaya langsung, yang kedua biaya tak langsung, yang ketiga keuntungan. Pajak penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, yang pemungutannya didasarkan pada ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah beserta penjelasannya. Pasal 2 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1944 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah beserta penjelasannya. Selanjutnya dasar hukum. Dasar hukum pajak penjualan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan pajak penjualan atas barang mewah, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dinyatakan bahwa pajak penjualan dengan sistem pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 diberlakukan untuk menggantikan pajak penjualan yang menggunakan sistem pengenaan sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 dalam rangka mengurangi ketidakadilan dan pembenaan pajak berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta penjelasannya diatur bahwa Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Pajak Penjualan 1951. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem persediaan. Pertama,
pengertian persediaan menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah Skodar, menjelaskan bahwa persediaan adalah stok bahan yang digunakan untuk memuaskan pelanggan atau untuk mempermudah produksi suatu barang. Yang kedua, Rakunti. Rakunti menyatakan bahwa persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Berikutnya, jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan jika ditinjau dari segi fisiknya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, persediaan barang mentah. Persediaan barang mentah yang dimaksud adalah persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Misalnya, pabrik furniture, maka bahan mentahnya masih kayu golondang, bentuk belum ada penanganan lebih lanjut yang dapat diposting menjadi biaya perusahaan. Yang kedua adalah persediaan komponen-komponen rakitan. Yang dimaksud di sini adalah persediaan komponen rakitan ini sangat dijumpai di industri elektronik otomotif. Setiap pabrik elektronik atau otomotif pasti memiliki pabrik rakitannya sendiri. Dalam sebuah pabrik rakitan tersebut ada beberapa persediaan komponen-komponen rakitan. Contohnya, dalam sebuah pabrik laptop, maka hard disk merupakan persediaan komponen-komponen rakitan yang siap dirakit menjadi laptop. Jenis yang ketiga adalah persediaan bahan pembantu atau persediaan bahan penolong. Merupakan katalisator dari produksi bahan tersebut. Menjadi bahan tersebut bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi, namun bahan tersebut sangat dibutuhkan dalam proses produksi. Jenis yang keempat adalah persediaan dalam proses. Yang dimaksudkan di sini merupakan persediaan yang belum mempunyai keluaran dari setiap proses, namun masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pengolahan lagi atau pengolahan selanjutnya. Jenis yang kelima adalah persediaan barang jadi. Yang dimaksudkan persediaan barang jadi adalah barang yang harus sudah tidak memerlukan pengolahan lagi atau barang yang sudah dalam tahap finishing. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem pencatatan periodik dan sistem pencatatan perpetual. Baik, yang pertama adalah sistem pencatatan periodik. Sistem pencatatan periodik lebih mudah bagi perusahaan yang memiliki sistem yang belum terpadu. Sistem ini sangat sederhana bagi perusahaan kecil yang memiliki sumber daya manusia terbatas dalam hal penelitian, karena sistem ini hanya mewajibkan akunting mencatat penjualan yang sama dengan bukti transaksi. Jadi, setelah transaksi penjualan dan pembelian sudah dilaksanakan pada akhir bulan, akunting wajib untuk opname persediaan yang masih di gudang untuk mengetahui sisa persediaan setelah adanya transaksi jual beli selama suatu periode pencatatan. Prosedur yang harus dilakukan oleh akuntan pertama yaitu mencatat persediaan yang ada di gudang sebelum menjadi sistem berjalan. Saat ada transaksi jual beli, akuntan dapat memosting transaksi tersebut dan mendebit akun pembelian jika pembelian terjadi. Namun, jika penjualan terjadi, maka akuntan mengkredit akun pembelian. Setelah akhir periode pencatatan, akuntan wajib opname ulang persediaan yang dimiliki perusahaan.
Hal ini dilakukan agar menghitung harga pokok penjualan yang nantinya untuk menghitung laba rugi suatu perusahaan selama satu periode pencatatan. Setelah beberapa data terpenuhi, dapat dimasukkan dalam tabel dengan cara yang pertama, HPP sama dengan stok awal ditambah pembelian dikurang penjualan dikurang lagi dengan stok akhir. Yang nantinya akuntan memiliki dua data, yaitu harga pokok penjualan yang nantinya dilaporkan dalam laba rugi dan laporan stok barang yang ada di gudang. Yang kedua adalah sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan perpetual sendiri merupakan sistem pencatatan yang harus diambil saat transaksi tersebut berlangsung. Semua akun langsung diketahui pada saat transaksi itu berlangsung. Maka dari itu akuntan harus menjurnal akun harga pokok dalam posting transaksi pembelian ataupun penjualan. Sistem pencatatan ini lebih rumit dibanding sistem pencatatan periodik karena akuntan wajib memasukkan jurnal harga pokok ini, berarti akuntan harus memiliki data harga pokok. Maka itu perusahaan retail sangat jarang memilih pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Namun, terlepas dari perlunya ketelitian akuntan, sistem pencatatan perpetual lebih tidak memakan waktu daripada sistem pencatatan periodik karena tidak memerlukan opname persediaan pada akhir bulan, sehingga sistem sudah berjalan ketika adanya transaksi penjualan ataupun pembelian pada saat akuntan memosting di dalam jurnal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan kuantitas persediaan. Unsur persediaan di dalam gudang sangat berpengaruh pada laporan keuangan yang nantinya diperlukan untuk memperlihatkan perkembangan perusahaan. Akuntan dapat melihat dalam pencatatan yang dimiliki dalam pembuatan sistem pencatatan periodik maupun perpetual yang sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya. Ada dua langkah untuk menentukan kuantitas persediaan dalam sebuah perusahaan. Ada yang pertama, perhitungan persediaan fisik yang ada di gudang. Hal ini dilakukan dengan sistem pencatatan fisik selalu dilakukan untuk memberikan data yang sudah saya sebutkan di atas. Untuk mengantisipasi kecurangan, maka dapat dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, perhitungan dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab atas persediaan barang di gudang. Yang kedua, harus ada kejelasan jumlah persediaan yang ada dalam setiap kemasan, entah itu memakai berat ataupun jumlah barang. Berikutnya, harus dilakukan oleh pemeriksa yang independen. Yang ketiga, setiap persediaan dilakukan penomoran agar memudahkan dalam proses perhitungan. Bagian yang kedua adalah penentuan kepemilikan barang. Persediaan tidak harus selalu ada dalam gudang. Hal itu yang mewajibkan perusahaan menelusuri kepemilikan persediaan. Berikut barang yang harus dikeluarkan kepemilikannya pada pengakuan kepemilikan persediaan. Yang pertama, barang dalam perjalanan. Perusahaan dalam pembelian sangat memungkinkan memakan waktu yang lama. Hal ini berarti ada kemungkinan jika saat perhitungan fisik barang tersebut belum sampai pada gudang. Karena sistem kesepakatan dalam pengiriman barang terbagi menjadi dua. Jika perjanjian mengatakan FOB shipping point, ini berarti bahwa peralihan kepemilikan beralih ketika barang keluar dari gudang atau sampai pada perusahaan jasa pengiriman yang bertugas untuk mengirimi barang. Bagian yang kedua adalah barang konsinyasi. Setiap perusahaan memiliki sistem penjualan dan pembelian yang bermacam-macam. Salah satunya adalah sistem perjanjian jual beli, yaitu konsinyasi. Sistem jual beli konsinyasi ini sangat lumrah dilakukan beberapa perusahaan di Indonesia.
Perjanjian jual beli konsinyasi berarti supplier hanya menitipkan barang untuk dijual. Jika barang tersebut terjual, maka supplier berhak mendapat pembayaran. Namun, jika barang yang dititipkan tersebut tidak terjual, maka supplier tidak berhak untuk mendapat pembayaran atas barang yang dititipkan tersebut. Jika sistem tersebut berlaku pada kepemilikan beralih ketika barang tersebut laku. Jika barang tersebut belum laku, maka dapat diketahui ataupun diakui menjadi persediaan supplier yang menitipkan barang tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan metode penentuan biaya persediaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode FIFO. Metode FIFO akan menghasilkan harga pokok yang lebih rendah karena menggunakan harga beli lama. Hal ini dapat berefek pada laba perusahaan yang akan naik. Begitu juga dengan persediaan akhir yang sejalan dengan naiknya laba perusahaan. Yang kedua, metode LIFO. Metode LIFO berkebalikan dengan metode FIFO yang akan menghasilkan harga pokok yang sangat tinggi karena menggunakan harga pembelian terbaru. Hal ini berujung pada laba perusahaan yang akan turun dan akun persediaan yang tersaji dalam laporan neraca juga akan mengalami penurunan. Berikutnya metode rata-rata merupakan titik tengah dari naik turunnya harga. Maka dari itu, metode rata-rata dapat mendapatkan titik tengah dari harga pokok, laba perusahaan, dan persediaan akhir. Berikutnya metode nilai terendah antara biaya dengan harga pasar. Metode ini memperbolehkan harga pokok atau harga pasar yang terendah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan perolehan persediaan perusahaan. Metode berikutnya adalah metode laba rugi. Metode laba rugi hanya memerlukan estimasi persentase harga pokok dari laba kotor perusahaan penjualan. Tentunya dengan riset yang sudah dilakukan sebelum metode ini dilakukan, rumus dasar metode ini yaitu laba kotor ditambah harga pokok sama dengan penjualan atau omset. Ada 3 variabel yang akan diotak-atik di sini yaitu laba kotor, harga pokok dan harga pokok. Metode yang terakhir adalah metode persediaan eceran. Metode ini dilakukan untuk perusahaan dengan dagangan eceran yang otomatis perputaran persediaannya cukup tinggi. Langkah-langkah yang harus dilakukan metode ini antara lain: yang pertama, menentukan persentase harga pokok barang untuk dijual terhadap harga jual. Yang kedua, menghitung nilai persediaan barang dagang akhir periode. Yang ketiga, mengalihkan persentase yang sudah ada di estimasi tadi dengan jumlah akhir persediaan yang sudah dihitung. Saya akan melanjutkan dengan poin penyelesaian atas persediaan. Pada dasarnya persediaan barang dagang bisa dihitung dengan 2 cara sistem, yaitu yang pertama periodik dan yang kedua adalah perpetual. Dalam sistem periodik, jurnal akan dicatat secara berkala. Jurnal ini umumnya akan dicatat di setiap akhir periode akuntansi. Karenanya sangat perlu dibuat jurnal penyesuaian. Untuk membuat jurnal penyesuaian, Anda harus melakukannya dengan pendekatan harga pokok penjualan dan iktisar laba rugi. Sebab itulah jurnal penyesuaian ini tidak berlaku pada sistem perpetual yang notabene transaksinya dicatat saat barang dagang dibeli atau dijual pada waktu tersebut. Namun Anda harus tahu dan ingat jika pendekatan iktisar laba rugi ini hanya menyesuaikan persediaan barang dagang di periode awal juga periode akhir. Persediaan barang dagang awal. Di akhir sebuah periode akuntansi, persediaan awal bisa Anda sesuaikan dengan cara mendebetkannya pada akun iktisar laba rugi dan mengkreditkannya pada akun persediaan barang dagang. Tujuan dibuatnya bentuk seperti itu untuk supaya akun persediaan barang dagang awal dapat dipindahkan dari akun real menjadi akun laba rugi. Selain itu, tujuan ini juga bermaksud untuk membuat nol akun persediaan barang dagang awal.
Hal ini disebabkan barang tersebut telah terjual dan sebenarnya telah menjadi bagian dari harga pokok barang dagang tersebut. Persediaan barang dagang akhir. Penyesuaian persediaan barang dagang akhir dalam akhir periode akuntansi dapat Anda lakukan dengan cara memasukkan ke dalam debit akun persediaan barang dagang. Setelah itu, masukkan pula akun ikhtisar laba rugi dalam kolom kredit. Hal ini juga memiliki alasan. Salah satu alasannya adalah supaya akun persediaan barang dagang akhir dapat dipindahkan dari akun real menjadi akun laba rugi. Selain itu, hal tersebut juga dapat berpengaruh pada harga pokok barang dagang yang terjual. Terlebih, hal tersebut juga sangat dapat untuk menampilkan persediaan barang dagang akhir dalam neraca, sebab barang tersebut masih ada. Pada poin yang ketujuh adalah worksheet untuk perusahaan dagang. Penyusunan kertas kerja perusahaan dagang. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan sudah kamu selesaikan dan dicatat, maka proses selanjutnya adalah menyusun kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Penyelesaian kertas kerja untuk akun persediaan barang dagang tergantung pada pendekatan atau metode yang digunakan pada penyusunan jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Adapun pendekatan atau metode yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, akun ikhtisar laba rugi. Jumlah akun ikhtisar laba rugi pada kolom ayat penyesuaian harus dipindahkan ke kolom neraca sisa disesuaikan. Kolom laba rugi sebelah debit tersendiri dan sebelah kredit tersendiri sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Akun ikhtisar laba rugi dapat ditunjukkan dalam kertas kerja berikut ini. Yang kedua adalah akun harga pokok penjualan. Jumlah akun harga pokok penjualan sebelum debit dan kredit pada kolom ayat penyesuaian dicari selisihnya. Selisih atau saldo tersebut dipindahkan ke kolom neraca sisa disesuaikan dan kolom laba rugi sebelah debit. Untuk jelasnya, akun HPP dapat ditunjukkan dalam kertas kerja berikut ini. Untuk menyusun atau membuat kertas kerja dalam perusahaan dagang, sama seperti yang dilakukan dalam perusahaan jasa, baik dari kolom neraca sisa, ayat penyesuaian, neraca sisa disesuaikan, perhitungan laba rugi, dan neraca. Adapun tahap-tahap penyusunan kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam perkiraan buku besar ke dalam kolom neraca sisa atau SN, di mana jumlah debit dan kredit harus sama atau seimbang. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian dengan menganalisis data penyesuaian dan memasukkan ke dalam kertas kerja kolom ayat penyesuaian atau AP. Yang ketiga adalah menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca sisa dengan kolom ayat penyesuaian, kemudian mengisikannya ke dalam kolom neraca sisa disesuaikan atau NSD. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam neraca sisa untuk disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan kolom neraca. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut. A. Rekening real atau neraca. Rekening harta, utang, dan modal harus dipindahkan ke kolom neraca. B. Rekening nominal atau laba rugi atau rekening pendapatan dan beban harus dipindahkan ke kolom laba rugi. Yang kelima adalah menjumlahkan kolom laba rugi dan kolom neraca. Jika kolom laba rugi lebih besar sebelah kreditnya, berarti perusahaan memperoleh laba. Selanjutnya, jumlah laba dipindahkan ke kolom neraca sebelah kredit. Sebaliknya, jika jumlah dalam kolom laba rugi lebih besar sebelah debitnya,
Berarti perusahaan menderita rugi dan jumlah rugi harus dipindahkan ke kolom neraca sebelah debit. Berikut ini diberikan data tentang neraca sisa dan data penyesuaian dari PD Asia Jaya Semarang per 31 Desember 2005 dalam rangka untuk melakukan penutupan buku. Data penyesuaian per 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekening koran yang diterima dari bank memperlihatkan saldo kredit sebesar 8.500.000. Selisih tersebut disebabkan karena bank mengkredit jasa giro atau bunga sebesar 600.000 dan mendebit biaya administrasi bank sebesar 100.000. Untuk itu saldo menurut buku dan rekening koran harus disesuaikan. 2. Nilai persediaan barang dagangan sebesar 18 juta. 3. Nilai persediaan perlengkapan toko sebesar 500.000. 4. Nilai persediaan perlengkapan kantor sebesar 100.000. Yang kelima, iklan yang telah dibayar adalah untuk 20 kali penerbitan di hari yang Ibu Kota Pos. Pembayaran dilakukan mulai 1 Maret 2005 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Telah diterbitkan sebanyak 15 kali penerbitan. Sewa toko yang telah dibayar adalah untuk masa 1 Maret 2005 sampai dengan 1 Maret 2006. 7. Penyusutan peralatan toko sebesar 20% dari harga perolehan. Yang ke-8, penyusutan peralatan kantor sebesar 10% dari harga pokok perolehan. Yang ke-9, rekening listrik dan air sebesar 100.000 belum dibayar. Bukukan ke akun beban umum serba-serbi. Yang ke-10, taksiran pajak penghasilan untuk tahun 2005 sebesar 4.500.000. Perkiraannya masing harus dibukukan antara lain sebagai berikut. 104 perlengkapan toko, 105 perlengkapan kantor, 106 iklan dibayar di muka, 107 sewa dibayar di muka, 202 utang listrik dan air, 203 untuk pajak, 511 ikhtisar laba rugi, 606 beban penyusutan peralatan toko, 614 beban penyusutan peralatan kantor, 701 pendapatan bunga. Diminta berdasarkan transaksi-transaksi di atas. Yang pertama, susunlah jurnal penyesuaiannya. Yang kedua, susunlah kertas kerja per 31 Desember 2005. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2005 transaksi-transaksi di atas. Bila dibuat ke dalam jurnal penyesuaian akan tampak seperti tabel 2.3. Yang kedua, kertas kerja per 31 Desember 2005 kertas kerja dari PD Asia Jaya Semarang per 31 Desember 2005 dapat kamu lihat pada tabel 2.4. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.